Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti ini masalah logo halal yang baru ya, sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan ini menimbulkan polemik karena dianggap logonya itu tidak seperti biasanya ya, tulisannya menggunakan kaligrafi yang mirip seperti bentuk wayang ya. Tapi banyak yang mengkritisi katanya itu tidak seperti halal tulisannya, jadi seperti halah gitu ya, belakangnya H. Dan banyak lagi yang mengkritisi tentang logo baru. Untuk itu kita membahasnya saat ini bersama dua narasumber yang sudah terhubung. Pertama ada Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syarifah Rahma. Kemudian ada juga aktivis Muhammadiyah Mustafa Nahrawardaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ya, ini tentunya ke Buya dulu deh, Buya. Kalau komentarnya tentang logo halal yang baru ini bagaimana, Buya? Komentarnya ya, karena nggak tahu ya, nggak bisa komentar banyak ya. Cuma ketika saya baru mendarat dari Medan hari Sabtu, itu teman-teman wartawan pada bertanya tentang logo halal yang baru diluncurkan oleh Kementerian Agama. Saya bilang saya belum pernah melihatnya gitu kan. Terus mereka kirim. Setelah saya lihat tuh saya nggak paham nih maksudnya apa ini kan, yang tulisan Arab itu ya. Kalau kata halal kan bisa baca, tapi yang itu ini apa Bu ya, seperti gunungan dalam dunia perwayangan katanya kan. Tapi itu adalah tulisan halal gitu kan. Saya lihat-lihat payah juga saya mencari ini halal. Bagaimana kok halal bisa menjadi seperti gunungan gitu kan. Ya, tetapi akhirnya saya bisa juga menemukan ini halal ya. Tetapi para ahli hot ya, ini bisa juga karena tidak konsisten dengan ini hot versi kufi kalau saya tidak salah ya. Ini juga dia tidak mempergunakan satu jenis tetapi beberapa jenis gitu katanya ya. Dan ini juga berarti bisa terbaca haram ini gitu. Ha, ro, alif, mim. Padahal yang dimaksudnya kan ada ha, lam, alif, lam kan halal kan gitu ya. Dan tadi malam saya dengar juga ada orang mengesankan ini katanya halaka. Kalau halaka itu kan celaka ya. Jadi kesimpulan saya ya, kalau dari sisi form ya, saya terus terang mengatakan indah ya. Tulisan apa itu yang kayak gunung itu indah nampak oleh saya, itu saya akui ya. Tetapi kan ini logo ya. Logo itu tidak hanya aspek keindahannya saja ya, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan di situ gitu kan. Simbol, logo itu kan simbol ya, identity kan. Identitas apa yang ingin ditonjolkan itu tentang kehalalan produk gitu. Jadi kalau seandainya misalkan tidak ada kata halal dalam bahasa Indonesia di situ ya, orang akan bingung sekali ini apa ini gitu. Tidak mencerminkan bahwa ini adalah produk ini adalah halal. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, setelah saya lihat bentuk-bentuk logo dari badan-badan halal dunia ya, semuanya tulisan Arabnya jelas terbaca gitu ya. Semuanya jelas terbaca itu halal ya. Anak yang baru belajar membaca huruf Arab pun saya rasa akan paham gitu ya. Tetapi kalau dalam logo yang sekarang ini, saya aja kan tidak tahu saya, dan banyak juga teman-teman saya yang ngerti bahasa Arab, pandai berbahasa, tidak tahu juga dia itu apa bahasa apa ini katanya kan. Ya setelah dijelaskan baru tahu ya. Jadi kalau begitu menurut saya kesimpulannya ya, itu kan ada form and substansi ya. Ada bentuk dan ada substansi. Bentuknya indah ya, tapi substansinya nggak tercapai gitu kan dengan tulisan Arab itu gitu. Substansi ini kan ingin menyampaikan pesan halal gitu ya lewat tulisan itu kan. Tapi orang nggak paham gitu. Padahal juga ya yang akan membaca kan tidak hanya rakyat Indonesia ya. Nanti kalau misalkan mereka berbelanja di Abu Dhabi misalkan gitu ya, ada produk Indonesia yang sudah dapat cap halal, bingung juga orang Abu Dhabi itu.
ini apa ini katanya kan tuh. Dan si penulis orang Kementerian Agama secara resmi menyampaikan bahwa itu adalah gambar gunungan gitu kan ya. Alasan mereka adalah gunung itu adalah salah satu jenis budaya nasional ya yang sudah diakui oleh dunia gitu kan ya. Tetapi menurut saya ya Komodo kan juga diakui oleh dunia gitu ya. Kenapa enggak ditulis kayak huruf kayak Komodo gitu ya, halalnya kayak Komodo gitu ya. Jadi bingung juga. Jadi kesan saya akhirnya ya terlalu mengedepankan keindahan ya, estetika, tapi kehilangan substansi gitu. Padahal kita maunya dengan logo itu dengan kata halal seperti yang biasa kita lihat dan baca itu yang dalam bahasa Arab itu ya. Begitu melihat tanda itu orang udah tahu, oh ini makannya halal gitu kan. Jadi nggak mikir lagi. Jadi jangan ketika dia berhadapan dengan sebuah produk begitu kan dia, ini halal apa tidak, nggak tahu dia kan gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya ya dari berbagai perspektif ya. Yang pertama dari segi perspektif fungsi ya. Mestinya logo itu dengan cepat bisa memberikan pengertian kepada yang melihat bahwa itu adalah halal, bahwa produk yang dia lihat itu adalah yang ada logo itu isinya adalah menyatakan bahwa produk itu adalah halal ya. Dan rasa-rasanya itu kalau dengan melihat kepada tulisan Arabnya nggak tercapai itu. Yang pertama. Yang kedua, perspektif historis ya. Ini kan Majelis Ulama Indonesia sudah 32 tahun loh membantu pemerintah ya. Tugas pemerintah itu adalah melindungi rakyat ya. Melindungi rakyat itu diantaranya adalah melindungi agama dan keyakinan mereka, melindungi makanan mereka, melindungi minuman mereka, melindungi obat-obatan yang mereka konsumsi gitu kan ya. Dan MUI sudah mengerjakannya dan melakukannya 32 tahun gitu kan. Dan mereka bekerja tanpa mendapatkan sepeser pun bantuan dari APBN. Memang MUI menerima APBN, tapi Dewan LPPOM tidak pernah menerima sepeser pun uang dari pemerintah, dari APBN. Nah, jadi oleh karena itu ya dengan semangat juang, dengan kreativiti ya, dengan kedisiplinan ya akhirnya syukur alhamdulillah lah ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikat halalnya ke Indonesia, ke LPPOM MUI dan ke MUI gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya karena jasa dari MUI terhadap bangsa ini dalam bidang kehalalan sudah sangat besar, adalah sangat wajar ya kalau sebenarnya simbol MUI ada di sana, gitu kan? Dan karena kita ini adalah berada di dalam negara Republik Indonesia ya, dan sekarang berpindah dari MUI ke pemerintah, dalam hal ini BPJPH, ya maka harus ada juga simbol negara di situ, gitu kan? Ada salah seorang teman saya yang sekarang menjadi ketua bidang halal yang mengikuti dan ditunjuk serta dipercaya oleh MUI untuk bernegosiasi dan untuk berdiskusi serta berdialog dengan BPJPH itu menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan. Karena sebelum terjadi kesepakatan, Pak Suroso juga sudah mengambil inisiatif untuk membuat logo baru gitu. Karena masalah halal tidak lagi di MUI ya, beliau membuat logo baru. Logo barunya itulah ada tulisan halal ya. Ya nanti mungkin barangkali bisa saya kirim gitu ya. Ada halal kayak gini kan, halal. Dan di bawahnya ada kata halal dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Dan itu dibentuk dalam apa? Seperti belah ketupat ya. Kata halal dalam bahasa Indonesia dalam belah ketupat. Dan itu sudah dipatenkan. Sehingga logo itu sudah mendapatkan sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam kesimpulannya adalah ini sudah diakui oleh negara gitu logo ini gitu kan. Lalu kalau seandainya ada lagi logo baru yang belum disahkan oleh negara ya maka menurut saya menjadi bermasalah ya. Dan saya karena tidak ngerti hukum ya apa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Agama sekarang ini tidak menyalahi hukum atau gimana itu ya? Karena membatalkan logo yang sebelumnya sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Nah, tapi oke lah gitu ya. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara MUI dengan Kementerian Agama ya. Dalam hal ini Menteri Agama Bapak Jenderal Fauzi. Kesepakatannya bagaimana? Bentuknya tetap seperti logo halal yang ada sebelumnya ya. Cuma kalau dalam sebelum itu kata Majelis Ulama itu ditulis dalam 2 jenis huruf ya. Satu dalam huruf Indonesia, bahasa Indonesia, yang satu dalam bahasa Arab.
Jadi Majelis Ulama Indonesia di lingkaran luar itu ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalamnya ada lagi Majelis Ulama dalam bahasa Arab, kemudian ada kata halal dalam bahasa Arab dan kata halal dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kesepakatan yang baru dengan Menteri Agama, dengan Pak Fahrul Razi, tulisan Majelis Ulama yang dalam bahasa Indonesia di luar itu diganti dengan kata Kementerian Agama Republik Indonesia. Terus yang Majelis Ulama itu yang dalam bahasa Arab itu tetap dipakai. Terus logo yang dipatenkan oleh Pak Suroso itu dimasukkan di tengah. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan ya seperti ini. Ya seperti ini jadinya gitu kan. Tuh. Jadi dengan demikian ya terus terang saja ya kata Ketua Bidang Halal saya namanya Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyub ya. Sebagai orang yang dipercaya oleh MUI untuk mengurusi masalah ini mengalami keterkejutan ya. Kenapa dia terkejut? Karena logo ini selain sudah disepakati antara MUI dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama, juga sudah disetujui oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu kan. Lalu timbul lagi pertanyaan dari saya ya. Sepanjang pengetahuan saya ya yang namanya menteri itu kan pembantu presiden dan juga ikut membantu wakil presiden ya. Mengapa kok beliau tidak bertanya kepada wakil presiden gitu kan? Kenapa kok nyelonong saja gitu sih? Akhirnya terjadi kegaduhan seperti ini. Menurut saya kalau seandainya beliau itu berkonsultasi dengan wakil presiden ya, maka menurut saya akan ada solusi yang baik dan terbaik ya, sehingga negeri ini aman, damai, tentram dan tidak ricuh dan tidak gaduh seperti sekarang ini gitu kan. Ya apalagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ya menurut saya ya sangat diperlukan sekali satu situasi yang damai ya, yang tentram ya, yang stabil gitu kan. Karena kita sedang menghadapi persoalan ekonomi dan COVID ya. Jadi rasa kebersamaan di antara kita harus kita perkuat. Jangan apa-apa yang kita lakukan itu, apalagi berupa kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu akan membuat renggangnya ya rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Dan saya melihat ini ya kebijakan Menteri Agama tentang logo ini ya itu agak ibarat cermin yang membuat cermin itu pecah gitu ya. Mungkin barangkali tafsirnya macam-macam, tapi menurut saya agak pecah sedikit lah gitu ya, agak retak sedikit gitu. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa merajut kembali persatuan dan kesatuan ini ya? Kalau bagi saya begini ya, yang namanya pemerintah itu menurut saya tugasnya adalah ya melindungi rakyat ya, membuat ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mungkin barangkali ya pemerintah, menurut saya pemerintah kan punya mata ya untuk melihat ya, pemerintah kan punya telinga untuk mendengar ya, pemerintah punya hidung untuk mencium ya, ya fungsikanlah itu ya, fungsikanlah matanya untuk melihat ya, hidungnya untuk mencium, kemudian ya telinganya untuk mendengar suara dari rakyat, dari masyarakat gitu ya. Nah, sebenarnya dalam falsafah bangsa kita sudah ada pedoman itu di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh keputusan dalam permusyawaratan perwakilannya dimusyawarahkan gitu kan ya, jangan hanya dibuat saja kebijakan secara sepihak gitu kan. Nah dan ini ya orang-orang yang tidak senang ke Majelis Ulama Indonesia ya benar-benar tertawa ini gitu ya dengan logo baru ini gitu ya. Sehingga nama MUI hilang sama sekali gitu ya. Ya bagi saya ya kalau seandainya ada pikiran-pikiran seperti itu ya saya agak bingung juga ya tentang masa depan Islam di negeri ini gitu ya. Karena kalau saya tidak ada majelis ulama di negeri ini ya, mana wadah untuk tempat umat Islam bersatu ya. Yang ada hanya ormas-ormas Islam ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasli, ada Pers, ada Syarikat Islam, ada Matlaul Anwar. Masing-masing ada dalam kotak-kotaknya gitu kan. Dan kita tidak punya wadah untuk berkumpul. Kebetulan ada Majelis Ulama Indonesia, disitulah kita berkumpul membicarakan masalah umat, masalah bangsa, masalah negara gitu kan. Tapi kan ada kelompok-kelompok di negeri ini termasuk umat Islam sendiri ini. Ya bahkan tokoh-tokoh hebat ya yang menginginkan itu MUI itu ya enggak usah ada gitu kan ya. Bagi saya timbul pertanyaan, kalau enggak ada lagi MUI, di mana kita akan berdialog? Sementara pada akhir-akhir ini kita betul-betul konsisten dan konsekuen ya. Orang-orang akan bisa duduk di MUI itu ya, itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama,
kapabilitas ya, kompetensi. Dia punya kompetensi untuk duduk di MUI gitu ya. Yang kedua adalah dia dia mewakili representasi, dia mewakili kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok umat. Dari ormas mana dia harus jelas, dari elemen umat mana dia, dari perguruan tinggi, dari pesantren gitu harus jelas gitu kan. Dan yang ketiga adalah integriti gitu kan. Jadi tiga hal ini, tiga variabel ini betul-betul dijadikan sebagai dasar dan pedoman di dalam menyusun kepengurusan. Jadi menurut saya ya elemen-elemen umat ya itu sudah ada representasi di Majelis Ulama Indonesia, dan itu kita minta supaya nama-nama itu dikirim oleh ormasnya secara resmi gitu. Dan itu sudah kita laksanakan. Jadi sebenarnya mereka-mereka yang duduk di MUI itu adalah ya orang-orang yang memang setelah dipercaya, diamanati oleh organisasinya. Sebagai contoh misalkan begini ya, Kiai Maftuh Akhyar itu menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia karena atas rekomendasi dari PBNU gitu, dan Nahdlatul Ulama gitu kan. Saya dari Muhammadiyah juga ditunjuk oleh organisasi untuk hadir di situ gitu. Jadi ormas-ormas Islam yang ada itu menunjuk orang-orangnya. Misalkan Buya Yusnar itu dari Al-Wasliyah resmi, ada Buya Basri Bermanda itu resmi dari Parti Terbiyah Islamiyah itu, ada apa dari Al-Irsyad gitu ya, ada dari Pak Sodikun itu dari dari Serikat Islam. Jadi kehadiran mereka di sana adalah mewakili ormasnya. Nah, sehingga lewat MUI itu bisa kita berdialog, bisa bermusyawarah ya, sehingga masing-masing kita bisa menyampaikan aspirasi dari masing-masing ormasnya untuk kita berdiskusi bagi kepentingan umat, kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Demikian Mbak Rahma. Baik, ini tadi saya ke Mustafa Nahrawardaya ya. Tadi kan Buya tadi heran, sebenarnya sudah ada logonya ya Buya ya, yang sudah disepakati bersama, sudah disahkan oleh Kumham ya, ada Kumham, tapi kemudian muncul logo baru. Itu nggak usah heran Buya. Di sini ini memang begitu di Indonesia ini. Sesuatu yang disepakati bisa diganti mendadak gitu. Ya kita sudah sepakat pemilu 14 Februari 2024. Itu udah bisa digoyang juga, padahal DPR loh ya dan pemerintah yang menyepakati. Jadi memang begitu tuh fenomena yang baru sekarang ini. Tapi ini saya ke Mustafa lagi, Bang Mustafa. Ini kan kalau tadi dari perbincangan yang jadi sorotan itu yang pertama tulisannya yang tidak mudah dibaca ya, sehingga apalagi kalau bukan orang Indonesia, kalau tidak ada tulisan halal di huruf Latinnya mungkin nggak akan kebaca lah, semua nggak akan bisa baca itu halal ya, kalau nggak ada tulisannya. Pertama, yang kedua tulisan MUI dihilangkan, logo MUI dihilangkan ya, yang menjadi sorotan lagi. Dan yang ketiga ini pilihan warna ya. Pilihan warna ini juga dianggap janggal gitu karena ungu itu jarang digunakan ya. Misalnya partai politik aja banyaknya kan biru ya, PAN pakai biru, Demokrat pakai biru, atau hitam atau putih begitu-begitu ya. Hijau kan biar ungu jangan. Nah, saya nggak pernah partai politik warna ungu ya. Jadi ini akhirnya menjadi sorotan juga nih karena samar dan pilihan tadi itu. Nah, kalau Mustafa melihatnya seperti apa nih? Jadi, Mbak Rama, itu sebenarnya yang saya dengar itu dari Kementerian Agama itu awalnya ada 12 logo ya. Jadi banyak, tidak hanya ini. Ada 12 logo alternatif yang akan di-launching oleh Menteri Agama sebagai logo permanen menggantikan logo lama. Tapi 12 logo ini nggak pernah ditawarkan kepada masyarakat ataupun kepada MUI ya. Saya dengar begitu. Saya nggak tahu kalau Buya Anwar pernah ditawarkan, maksudnya ini loh alternatif logo-logo yang akan kita gunakan ke depan. Ada 2. Saya cari juga nggak ketemu. Saya minta ke teman-teman di Kementerian Agama juga nggak mau memberi. Teman-teman saya ada di Kementerian Agama banyak di sana, tapi ternyata mereka pada takut untuk memberi alternatif gambar atau logo lain yang selain yang sekarang diributkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam itu saya beberapa hari ini mengulik ya beberapa tesis disertasi tentang warna dalam Islam. Warna dalam Islam itu sama sekali tidak ada menyebut nama ungu sebagai ciri khas keimanan. Biasanya hijau, hitam, putih, ya itu warna-warna khas Muslim yang dibahas dalam berbagai tesis maupun disertasi maupun skripsi. Sedangkan Kementerian Agama dalam hal ini Pak Yakut itu menjelaskan di situ bahwa makna dari warna ungu itu adalah makna keimanan. Saya bertanya kemarin di Twitter ya, dalam diskusi sebelum akun saya di take down oleh oknum tertentu, saya nggak tahu siapa itu. Saya tanya di situ, dari mana ilmu warna ungu itu sebagai makna keimanan dalam Islam? Ini kan logo MUI kan, ini logo halal ini kan
basisnya kan Islam kan, maksudnya dikeluarkan lembaga Islam ya, bukan lembaga yang lain. Artinya makna yang dimaksud Kementerian Agama warna ungu itu berarti terkait dengan keislaman. Artinya berangkat dari basis ilmu keislaman. Saya nggak menemukan sama satu pun dari tesis, disertasi maupun skripsi maupun buku yang saya search di server saya itu, tidak nemu sama sekali bahwa warna ungu itu bermaksud adalah makna keimanan dalam Islam. Justru yang saya temukan adalah sebaliknya ya, makna keimanan pada agama lain. Oleh karena itu kemarin sempat viral logo partai tertentu ya non Muslim itu warnanya ungu. Nah, kemudian bentuk gunungan. Memang ini yang menjadi masalah serius bagi saya. Saya itu orang Jawa Tulen ya. Jawa Tulen, bahkan saya S1 itu salah satunya di jurusan sastra Jawa. Saya sampai ke Belanda untuk meneliti tentang ilmu kejawen. Gamelan saya dapat A, apalagi huruf Jawa sampai ke India. Jadi ini nggak main-main ini. Jadi ketika Kementerian Agama itu menggunakan makna gunungan untuk membuat logo halal, ini nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung. Pertama, secara besar begini, nggak usah ngomong Jawa lah. Ini kan beliau kan sering, bukan beliau saja ya, lingkaran beliau, termasuk pemerintah sendiri kan selalu bercuap-cuap untuk mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Yuk bersatu, lupakan etnis, lupakan suku, lupakan warna kulit dan sebagainya dalam hal kesatuan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi dalam ini ketika ngambil salah satu simbol suku Jawa, ini yang menjadi persoalan. Coba bayangkan, ini logo ini kemudian tidak mengakomodir semua suku se-Indonesia karena terbentuk dari filosofi Jawa. Akhirnya muncul banyak logo tandingan ya dari berbagai suku, provinsi yang mereka menganggap nggak setuju dengan logo itu. Kemarin itu hampir 25 ya. 25 logo dari 34 provinsi dari sekian ratus suku yang ada di Indonesia yang menawarkan logo baru selain logo gunungan. Bukan soal setuju atau tidak sebenarnya menurut saya, tapi mereka tersinggung karena dijelaskan itu sebagai filosofi gunungan wayang yang ada di Jawa. Seandainya nggak dijelaskan, itu mungkin nggak timbul kegaduhan seperti ini. Untuk bentuk ya, untuk bentuk. Belum lagi soal kaligrafinya. Ini soal bentuk saja dulu. Kalau kaligrafinya kan Pak Buya Anwar Abbas lah yang bisa menjelaskan, saya nggak banyak mengerti soal huruf Arab ya. Tetapi soal bentuk gunungan itu sendiri, ini sudah menyinggung perasaan banyak etnis, banyak suku se-Indonesia yang beragama Islam. Nah, sekarang soal fungsi penggunaan. Tadi kan Buya kan menjelaskan bahwa bagaimana kalau produk kita yang ada di luar negeri, lalu orang luar negeri itu tidak mengenal. Kan kalau huruf di berbagai negara kan huruf aslinya, misalkan India, bentuknya seperti itu, kayak cacing ya. Kemudian Thailand mirip juga tapi bulat-bulat, nggak huruf kapital seperti yang kita lihat seperti sekarang ini, yang ada di kata halal itu. Jadi kalau produk kita di luar negeri nggak dikenal oleh orang luar negeri, halal atau apa itu namanya. Tapi sebaliknya, orang luar negeri yang ke Indonesia, kan maksud saya kan tidak banyak produk makanan kita yang di luar negeri, kan mohon maaf sekali kalau pemerintah tersinggung ya. Kan tidak banyak produk makanan kita di luar negeri yang distempel, apalagi soal halang produknya aja nggak ada ya, nggak banyak. Tapi kan banyak produk luar negeri yang distempel halal di Indonesia. Lalu di sini juga banyak turis asing, ekspatriat, duta besar, dubes, karyawan orang luar negeri yang harus makan produk sini. Jadi mereka nggak kenal sebenarnya kalau, apalagi kata halalnya ya, mereka nggak kenal ya. Apalagi logonya, apalagi kaligrafinya. Memang membingungkan ini. Nah, seperti itu. Nah, saya itu berpikir begini, ini makronya ya. Saya jadi ingat Pak Menteri Nadiem ya. Jadi bulan Mei 2020 beliau itu mengeluarkan peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Itu kan sudah kontroversi pada tahun 2020 ya. Jadi sudah 2 tahun lalu bulan Mei. Karena di situ nggak mencantumkan agama, kata agama. Lalu diprotes oleh masyarakat, gaduh. Tapi baru tanggal 11 kemarin, bulan Maret tahun 2022, itu direspon oleh Pak Nadiem. Bahwa peta jalan itu belum clear, itu baru soft file, baru draft, baru rancangan, belum pasti. Lah justru rancangan itulah yang harus kita kritisi, jangan menunggu jadi. Kalau sudah menunggu jadi, nantinya jadinya ke MK, ya JR ya, jadi repot sekali. Justru baru saat rencana-rencana seperti inilah yang harus kita komplain, kita protes supaya tidak menjadi gaduh di masyarakat. Tapi saya bukan soal apa, ini soal
secara garis besar, coba ya, Islam, kata agama dihilangkan di peta jalan pendidikan. 2 tahun baru direspon. Sekarang MUI, kalau bisa saya bilang, ya MUI dihilangkan. Kalimat Majelis Ulama Indonesianya dihilangkan kok. Kalau saya boleh berfilosofi seperti gunung yang ada di Jawa difilosofikan seperti itu, bisa saja saya filosofikan bahwa penghilangan kalimat atau singkatan Majelis Ulama Indonesia itulah filosofinya. Bisa jadi bagi orang per orang mengatakan ya MUI mau dihilangkan. Ya, jadi perlahan sekarang kalimatnya dulu. Nanti kan diperadakan itu. Padahal salah satu ikon MUI itu adalah mengeluarkan atau logonya ada kata halal yang ditempelkan di setiap produk makanan. Ya, itu salah satu ikon selain fatwa ya. Artinya kalau kita dengar kata MUI, yang pertama kita dengar mungkin adalah soal fatwa dan stempel halal. Itu 2 itu, minimal itu. Tapi kalau terus kemudian kata halal, kata MUI dilangin, ya itu kan seperti menghilangkan peran MUI toh. Jadi mempreteli, kemudian mendegradasi. Nah, nanti lain waktu mungkin fatwa MUI juga akan dibuat sedemikian. Mungkin fatwa bukan MUI lagi nanti. Negara juga diambil misalkan. Akhirnya MUI jadi apa? Ya hilang. Padahal di dalam MUI itu kan kumpulan berbagai organisasi Islam. Kenapa kalau sudah bersatu di MUI kemudian tidak diberi wewenang yang ikonik seperti itu? Nah, ini saya bisa katakan seperti di media sosial banyak disinggung. Kalau dalam peta jalan itu yang menghilangkan peran agama. Kalau di sini berarti menghilangkan peran MUI. Malam yang lain-lain, ini akhirnya orang menyimpulkan ini memang yang berbau-bau Islam itu ya kalau bisa dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi ini saya nggak menyalahkan bagi yang menyimpulkan seperti itu. Karena apa ya, belajar dari pengalaman, termasuk logo halal MUI ini. Nah, seperti itu. Kalau di media sosial itu ribut lah pokoknya. Tapi saya yakin perdebatan itu nggak ada salahnya. Karena apa? Ya memang di media sosial bebas berbicara. Berbeda kalau kemudian ya di tempat lain misalkan di perguruan tinggi ya mungkin kalau mahasiswa berdebat soal itu oleh dosennya ya Pak Buya ini dosen juga ya nanti nggak diluluskan misalkan nilainya jelek. Tapi kalau media sosial kan bebas ya. Kita yang berakal sehat kita belajar di media sosial betapa bebasnya mereka membahas persoalan mulai dari rancangan sampai kita nggak mungkin menunggu sampai jadi. Jadi seperti itu. Saya nggak setuju juga lah kalau ada elit ormas Islam mengatakan logo nggak penting. Yang penting itu kejelasan ini halal haram dia nggak bisa begitu. Logo itu penting karena itu ikon itu. Ya ini menarik. Saya kembali ke Buya ya karena begitu banyaknya permasalahan ya tadi catatannya terhadap logo yang baru ini. Apalagi tadi saya juga baru ingat warna ungu itu saya baru ingat tadi saya mengatakan partai politik nggak ada yang milih warna ungu. Saya baru ingat tadi diingatkan oleh Mustafa. Iya. Dulu ada partai politik, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin karena tidak lolos parliamentary threshold atau bagaimana. Dulu ada partai PDS ya, Partai Damai Sejahtera. Saya ingat itu logonya warna ungu. Satu-satunya partai yang menggunakan warna ungu, lainnya nggak ada ya. Dan kebetulan itu adalah partai Kristen ya. Jadi ini akhirnya orang, padahal halal ini udah jelas lah identik dengan Islam. Jadi ini kayak campur aduk begitu ya Buya. Nah ini saran Buya bagaimana? Apakah Buya memberi masukan agar logo ini diganti saja, dikembalikan dengan logo yang sudah disepakati dan sudah didaftarkan oleh Depkumham atau bagaimana saran Buya ini? Ya kalau dari yang ada hari ini ya, itu kan tulisnya adalah kata dia ya, halal dalam bahasa Arab yang ditulis secara kaligrafis ya. Terus ada kata halal dari huruf Latin, kata Indonesia dari huruf Latin. Timbul pertanyaan, ini yang mengeluarkan halal ini siapa ini? Nggak jelas siapa ini yang mengeluarkan di sini kan nggak tergambar kan ya. Dari departemen apa gitu atau lembaga apa? Di lembaga apa? Nggak ada di sini kan. Cuma halal Indonesia. Ini siapa yang ngeluarin logo ini? Nggak tahu kan. Siapa yang menyatakan produk ini halal? Nggak tahu kan. Ya oleh karena itu yang menyatakan bahwa produk itu halal ya bukan pemerintah. Yang menyatakan produk itu halal atau tidak itu adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu bagi saya urgensi kata Majelis Ulama itu menjadi penting karena dialah yang diamanati secara undang-undang ya untuk menentukan halal tidak halalnya sebuah produk gitu dan supaya dia bertanggung jawab ya dia cantumkan namanya gitu. Itu kan karena ini yang mengeluarkan sertifikatnya adalah BPJPH ya bisa di lingkar terluar ditulis BPJPH.
Tetapi Menteri Agama waktu itu menginginkan BPPAJPH itu kan badan. Sudah Kementerian Agama saja, Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu kesepakatannya. Jadi kalau kepada saya ditanya ya, apa yang dilakukan? Ya kalau menurut saya ya, kembalikanlah ya ke logo ini ke dalam bentuk kesepakatan yang telah dibuat oleh menteri sebelumnya. Karena logo yang dibuat oleh kementerian sebelumnya itu ya, itu tidak akan menimbulkan kegaduhan ya, dan juga tidak akan menimbulkan kebingungan. Seorang di luar negeri ya, yang sudah pernah melihat logo Halal Indonesia, bentuknya persis seperti itu juga ya. Cuma ada tulisan satu yang dibuang, yaitu tulisan Majelis Ulama Indonesia dalam bahasa Latin, itu nggak ada. Tapi itu diganti dengan kata Kementerian Agama RI, gitu kan? Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi orang begitu melihat logo itu, nggak aneh, nggak terkejut. Oh, berarti itu halal. Tapi kalau dengan logo yang baru ini, ya saya rasa nggak cepat ketangkap ya oleh orang. Gitu. Ketika mereka cari-cari mana. Tapi kalau seandainya mereka buat yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, pas melihat angka bulat kayak begitu dan ada tulisan Kementerian Agama, Majelis Ulama dan halal dalam huruf Arab dan Latin, itu orang udah tahu ini halal, ini produk ini halal. Kan sebenarnya lewat logo itu ya diinginkan adalah bagaimana caranya supaya pesan itu cepat sampai gitu. Oleh karena itu harus ada dimensi kemudahan bagi yang melihat untuk memahami apa maksudnya gitu kan. Begitu dia lihat logo yang disepakati oleh Menteri Agama Pak Fauzi dengan MUI dan disetujui oleh Presiden itu, dilihat orang udah tahu itu adalah produk halal gitu. Tapi kalau ini belum tentu gitu. Baik. Pas dia lihat gambar gunungan yang terbayang oleh dia Candi Borobudur mungkin barangkali ya. Ya padahal Indonesia bukan hanya Jawa ya. Ini jadi ya bagi saya ini maksudnya mungkin baik ya. Tapi ketika maksud baik kita itu kita ketengahkan di tengah pluralitas, belum tentu baik bagi orang gitu kan. Dan tadi Saudara Pak Mustafa kan menyatakan itu reaksi dari kehadiran logo ini ya, banyak daerah-daerah yang membuat logo sendiri kan begitu tadi Pak Mustafa ya. Tadi kalau nggak salah saya Pak Mustafa bilang 25 jenis logo dan saya memang melihat ada logo kapal pinisi Nusantara dengan tulisan halal ya. Tuh, ada logo rumah adat Minangkabau gitu kan. Tapi Pak Mustafa menceritakan tadi ada 25 jenis logo yang beliau lihat kan gitu ya. Baik. Jadi ini pertanda bahwa kebijakan ini menimbulkan reaksi gitu. Oleh karena itu kenapa menimbulkan reaksi? Ya karena tidak dibicarakan terlebih dahulu gitu. Ya, jadi hanya dengan powerful saja ya. Pendekatannya pendekatan powerful gitu ya. Dan indah itu hanya menurut kita saja gitu dan tidak mempergunakan mata orang ya, tidak mempergunakan mulut orang gitu kan. Padahal ini adalah negara persatuan dan kesatuan ya. Dalam negara persatuan dan kesatuan itu ya kita jangan hanya mengedepankan pikiran kita saja, jangan hanya mengedepankan keinginan kita saja, jangan mengedepankan keindahan menurut mata kita saja ya. Kita dengar suara itu kan harus diserap dan inilah menurut saya di masa akhir-akhir ini ya, kayaknya ya kita ini para pemimpin negeri ini ya nggak mau mendengar gitu ya. Nah, jadi hanya mau menang sendiri. Jadi pendekatannya pendekatan sangat pragmatik ya dan sempit. Padahal dalam kalimat-kalimat mereka ya kita harus mendukung persatuan dan kesatuan. Nah, begitu dikeluarkan logo pecah. Ya gitu kan ya, kita harus mendukung persatuan dan kesatuan. Keluarlah surat edaran tentang penggunaan TOA, pecah kan. Jadi paradoks jadinya gitu ya. Baik. Sehingga akhirnya saya lihat ya pemerintahan Pak Jokowi ini ya tercemar ya oleh kebijakan yang dibuat oleh para pembantunya. Semestinya tugas para pembantu itu adalah membuat bagaimana caranya supaya pemerintahan Pak Jokowi ini berjalan dengan aman, tentram, tertib, damai ya dan produktif. Ini nggak produktif menurutnya. Habis waktu kita untuk bertengkar masa logo aja kan dari Sabang sampai Merauke bicara tentang logo kan. Padahal kalau seandainya diikutin apa yang buat dan disepakati sebelumnya oleh Menteri Agama yang lama ya menurut saya ya negeri ini aman-aman saja ya dan tidak ribut gitu. Karena wajar ya logo yang lama media juga punya ya logo yang lama lebih bisa ya. Tapi dari perspektif lain menurut saya ini menguntungkan juga logo yang baru ini. Karena media-media akan bisa mendapatkan news ya, berita untuk diekspos gitu ya.
Cuma kan negeri gaduh dibuatnya menurut saya ya. Saya ke Pak Mustafa ini ya, karena kan ya kalau logo yang biasanya itu ya wajar lah, warnanya identik lah hijau biasanya kan kalau Islam itu, atau apa identik, tulisannya juga biasa begitu ya, sehingga mudah ditangkap begitu. Tapi kalau yang terakhir sekaligus closing ini, silakan ini Pak Mustafa. Ya, warna ungu itu ada orang mengatakan itu warna khas, mohon maaf ya, janda, orang yang tidak punya suami itu biasanya diikonkan dengan warna ungu. Tapi kemudian kalau kemudian halal ini kan nggak ada kaitan dengan itu kan. Nah, seandainya kemarin Pak Menteri Agama menjelaskan, Kementerian Agama menjelaskan filosofinya mungkin agak aman. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang saya catat itu sejak pemilu 2019, Presiden Jokowi itu sudah mengatakan nggak ada visi menteri. Artinya kalau ada menteri bermain, itu adalah visi presiden. Kalau ada menteri mengeluarkan kebijakan, itu adalah visi presiden. Jadi dalam hal ini saya sebenarnya tidak menyalahkan Pak Yakut, tidak menyalahkan Kementerian Agama, tapi saya menyalahkan presiden, karena itu visi presiden. Ya sudah jelas, kalau sebelum pemilu 2019, itu menteri masih pada siksa kanan kiri, dibiarkan karena memiliki keluasan ya, mulai kebijakan. Tapi mulai pemilu 19 ketika menang untuk kedua kalinya, sudah jelas Pak Presiden mengatakan, tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Jadi saya yakin sekali kebijakan apapun di negeri ini, termasuk logo, termasuk ini, kemudian masyarakat menjadi gaduh, ini efek dari visi presiden yang tidak bisa dikendalikan oleh dia sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Mustafa Nahrawardaya, juga Buya Anwar Abbas. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Bisa komen kalau menurut kalian bagaimana, apakah logo halal yang baru ini, atau halah bacanya malah, atau halakoh, atau malah haram begitu ya, atau bagaimana pendapatnya, silakan tulis di komen, dan jangan lupa subscribe juga. Saya Rahma Sarita, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma.